والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kita ingin menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terbaik. Di antaranya manusia yang terbaik adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ini sudah kita mafhum, sudah paham. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan orang yang sering menyalahkan dan merasa diri paling benar, paling hebat. Maka hiduplah menjadi bermanfaat, tentu sesuai dengan kemampuan. Sahabatku rahimakumullah, insyaallah kebahagiaan akan mengalir dengan deras apabila kita sering berbagi, sering mendoakan, dan sering memberikan bahagia kepada orang lain. Sahabatku rahimakumullah, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Kerja keras tidak ada artinya apa-apa kalau yang menjadi pijakan adalah hanya dunia, tahta, dan harta. Tapi sahabatku rahimakumullah, kerja keras akan menjadi indah apabila kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Allah akan ridho kalau orang tua kita ridho. Maka sahabatku rahimakumullah, hari ini kalau kita masih punya orang tua, maka sayangi orang tua, bakti kepada orang tua, karena itu akan menjadikan kita sukses dunia akhirat. Seorang suami ketika mempunyai istri, nomor satu tetap orang tua dan juga mertua. Maka para istri kenali itu, bahwa kesuksesan suami kita itu karena baktinya kepada orang tua. Kisah yang sangat luar biasa, bagaimana Uwais Al-Qarni yang dicintai oleh para malaikat bahkan jadi keluarga di langit, itu karena baktinya kepada orang tua, baktinya kepada ibu. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah kita berjuang. Apabila kita ingin sukses, maka suksesnya berasal dari orang tua. Kemudian sahabatku rahimakumullah, jika hatimu ikhlas, maka semuanya akan menjadi indah. Tetapi jika hati kita tidak ikhlas, maka semuanya akan menjadi masalah. Hati itu tergantung dari orang bisa membuat itu nyaman. Artinya apa? Keikhlasan itu yang bisa membuat adalah dirinya sendiri. Maka kebahagiaan itu sebenarnya itu tidak jauh, sahabatku rahimakumullah. Bahagia itu sebenarnya dekat. Di mana? Ya di hati. Hati yang ikhlas itu akan menjadikan bahagia. Coba kalau kita misalnya ketika melakukan perbuatan, seorang suami yang ikhlas kepada istri, maka akan bahagia. Seorang istri yang ikhlas kepada suami, hatinya bahagia. Orang tua ikhlas kepada anaknya, bahagia. Semuanya dijalani dengan nikmat, sahabatku rahimakumullah. Maka teruslah memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatinya atas terus takwa kepadamu. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, kepada agamamu, wa ta'atik, dan taat kepadamu. Sahabatku rahimakumullah, hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang terbalik, bahkan hati itu ada yang mati. Sahabatku, ketika kita hatinya sakit, maka segeralah obati diri dengan beribadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan silaturahim, dengan saling memaafkan. Maka hati kita akan menjadi sembuh dan sehat. Dan itu akan menjadi kunci dari bahagia. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang perlu diperhatikan, cinta orang tua. Ayah dan ibu adalah sumber cinta pertama sebelum kita mencintai yang lain. Maka jangan hianati cinta ayah dan ibu itu. Kadang kalau kita mencintai dunia misalnya, maka dunia menjadi nomor satu sehingga lupa dengan orang tua. Dianggapnya dengan dunia orang tua akan bahagia. Salah. Orang tua itu butuh pertemuan fisik kita, bukan harta yang setiap saat kita berikan.
Maka sahabatku rahimakumullah, jadi ayah dan ibu hampir tak pernah mengeluh di hadapan anak-anaknya. Sementara anak-anaknya terus mengeluh di hadapannya setiap saat. Maka gantilah keluhan ini dengan doa. Gantilah keluhan ini dengan kita selalu bersilaturahim kepada orang tua. Sesibuk apapun kita kepada dunia, harta, pekerjaan dan sebagainya, minimal kita tahu kabarnya orang tua. Sahabatku, kekhawatiran orang tua hanya satu, yaitu ketika melihat anaknya yang sedang menderita, segera derita itu berakhir. Orang tua itu akan bahagia ketika melihat anaknya bahagia. Hatta anaknya itu sudah menjadi orang sukses, tapi kalau dia menderita, orang tua pun ikut menderita. Sahabatku rahimakumullah, kekhawatiran demi kekhawatiran yang dilakukan oleh orang tua nanti bisa menimbulkan sakit. Maka janganlah kau sakiti orang tua karena kekhawatirannya. Maka hari ini sahabatku rahimakumullah, teruslah kita berjuang. Karena ayah dan ibu adalah sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan. Ayah adalah simbol pekerja keras. Ia selalu hadir saat dibutuhkan. Sementara kita sering mengeluh dan lemah. Bahkan kadang kita membuat kecewa. Sahabatku rahimakumullah, seorang ibu dengan kasih sayangnya bisa membahagiakan seluruh anaknya. Tetapi seluruh anaknya sepertinya tidak akan sanggup memberikan bahagia seorang ibu. Sahabatku rahimakumullah, teruslah kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dari kata-kata motivasi yang saya sampaikan pada hari ini, tidak mengapa hari ini kau menangis untuk sahabatmu yang tercinta. Esok tangisanmu akan membahagiakanmu. Sahabatku, boleh jadi hari ini kita berpayah-payah, sering membantu, sering atau mungkin tersakiti, kadang menangis, padahal dia itu ingin membahagiakan. Tetapi sahabatku rahimakumullah, tentu hari ini kita bisa menangis asal ikhlas ketika kita membagi bersama, membantu bersama, berdoa, payah, berteman, bersahabat sama, nanti akhirnya hikmahnya luar biasa. Bahkan nanti kita di surga akan dikumpulkan bersama sahabat-sahabat tercinta. Sayangilah sahabatmu saat ini, karena saatnya nanti pasti kau akan mendapatkan kebahagiaan. Sahabatku, air mata itu ada dua. Ada air mata bahagia dan air mata derita. Air mata bahagia itu biasanya terasa dingin. Dan itu bisa menyejukkan hati, membahagiakan hati, menyelamatkan hati. Dan itulah sumber bahagia. Yang kedua, ada air mata derita. Air mata derita itu biasanya panas dan bisa membakar hati. Dan itu adalah sumber daripada penyakit. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika bersuka, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan tambah seperti. Ketika berduka, maka sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sabar itu juga akan menyelamatkan kita bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.